وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بجاه النبي وآله. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babul wudu'i, bab menerangkan tentang berwudu. Al-wudu'u lugatan, wudu menurut bahasa. Jadi wudu ini kalau secara bahasa apa sih artinya? Ismun li ghusli ba'dil a'dha wa huwa ma'khudun minal wadha'ati wa hiya al-husnu wal jamalu. Artinya wudu secara bahasa dialah satu nama untuk basuhan sebagian anggota badan. Dan asal katanya diambil dari kalimat wadha'ah. Apa wadha'ah? Wadha'ah ini artinya al-husnu wal jamal, yaitu keindahan, kecantikan, keelokan. Wa syar'an, dan kalau wudu menurut syariat, menurut fikih, ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin. Satu nama untuk basuhan anggota badan yang khusus. Jadi membasuh anggota badan yang khusus. Tangan, wajah, rambut, kepala, kaki. Khusus kan nggak semua anggota badan. Biniyatin maksusasin, dengan niat yang khusus juga. Ada niatnya. Nah, itu lirafil hadasil asghar. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus juga, enggak sembarangan caranya. Ada caranya yang diajarkan oleh ulama. Nah, itu arti dari wudu menurut bahasa dan juga menurut syariat. Mal farqu bainal wudu wal wudu. Nah, kalau kita dalam kitab fikih itu sering ditemukan antara dua kalimat yang hampir sama. Ada dua kalimat yang hampir mirip, tapi artinya jauh beda antara wadu sama wudu. Sama, hurufnya sama, cuman beda harokat doang, sering diketemukan di kitab fikih kayak gitu. Nah, makanya ada perbedaan. Apa perbedaan antara wadu sama wudu? Kalau al-wadu bi fathil waw, wadu kalau wawunya fathah itu artinya ismun lima il wudu, artinya air wudu. Oh, air yang dipakai buat wudu itu namanya wadu. Khudli al-wadu, ambilkanlah untukku air wudu. Airnya. Kalau wadu itu airnya. Wa amal wudu, adapun wudu bidhammil wawi, kalau wawuhnya harokatnya dhammah, ismun lil fi'il, nama pekerjaannya. Jadi kalau wudu itu ya pekerjaannya, dia membasuh tangan, wajah, kepala, kaki. Nah, itu namanya wudu. Tapi kalau wadu itu airnya. Airnya itu namanya wadu. Makanya disebutkan di sini karena hampir mirip gitu. Takutnya ketukar. Jadi kalau wadu airnya, kalau wudu pekerjaannya. Fadlu wudu'i, keutamaan berwudu. Nah, ini keutamaan berwudu nih. Jadi wudu ini enggak sembarangan. Banyak keutamaan-keutamaan orang yang berwudu. Walaupun dia enggak mau sholat gitu, walaupun dia enggak mau ibadah. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yusbigu abdun al-wudu'a. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya, meratakan wudunya, illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Melainkan Allah ampunin tuh dosa-dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Tuh luar biasa fadilah wudu. Jadi orang kalau sering-sering berwudu, dosanya diampuni. Dengan syarat wudunya dengan sempurna. Sebagul wudu, meratakan sempurna wudunya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang akan datang dan dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru wudu ya, belum sholatnya. Baru wudu, belum sholatnya, luar biasa. Makanya sholat luar biasa. Wa qala aidan, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, as-salatu khairu maudu'in. Salat adalah sesuatu yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang paling baik, yang paling hebat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat, sembahyang. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Dan tidaklah seseorang menjaga wudu melainkan dia mendapat label, stempel bahwasanya dia orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menjaga wudu. Artinya wudunya dia nggak pernah habis gitu. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Nah, itu menunjukkan apa? Dia orang yang beriman. Dan juga orang yang selalu menjaga wudu itu mempunyai keutamaan di antara yang lain apa? Dia terhindar dari musibah. Orang kalau selalu menjaga wudu, dia terhindar dari apa? Dari musibah. Makanya kalau nggak salah tuh pahlawan siapa yang Surabaya nih? Bung Tomo ya? Bung Tomo apa Jenderal Sudirman tuh? Yang beliau cerita amalan beliau tuh kenapa selamat terus dari penjajahan ya. Kata beliau, amalan saya diantaranya apa? Nggak pernah putus wudu. Bung Tomo apa kalau nggak salah ya? Ya pokoknya Bung Tomo kalau nggak salah apa Jenderal Sudirman gitu. Tapi kayaknya Bung Tomo ada. Ya Bung Tomo ya? Iya, jadi di antara amalan beliau tuh beliau ngomong sendiri, di antara amalan beliau tuh kenapa nggak apa namanya susah gitu penjajah nangkap. Nah, di antara beliau tuh nggak pernah lepas dari wudu. Dan memang benar. Makanya di dalam hadis lain itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabiullah Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, iza asabatka musibatun wa anta ala ghairul wudu fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau kena musibah, kena problem, sedangkan engkau enggak dalam keadaan berwudu, enggak punya wudu gitu, maka jangan salahin siapa-siapa. Salahin diri engkau sendiri gitu. Artinya engkau udah tahu wudu ini mempunyai fadilah apa? Mencegah musibah. Kenapa engkau enggak mau berwudu? Maka jangan salahin orang lain. Jadi orang yang berwudu ini di antara fadilahnya apa? Yang apa yuhafid alal wudu, dijauhkan dari musibah. Wa qala aidan, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya sempurna, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi, itu dosa-dosanya keluar semuanya itu.
dosa-dosanya dia keluar dari badannya sampai itu keluar dari dari bawah kukunya itu. Itu kalau orang-orang yang hijabnya terbuka ingat tuh. Orang berwudu tuh yang keluar dari kukunya kotoran. Gitu. Karena dosa-dosanya ngikut ngalir. Jadi semakin kita menjaga wudu, dosa-dosa kita itu mengalir dengan air wudu itu. Makanya bagus banget berwudu. Yuhafid alal wudu, mudawamah alal wudu. Orang yang senantiasa berwudu, nggak putus-putus wudunya. Nah, itu keutamaan wudu tadi itu. Nah, sekarang furudul wudu'i, fardunya wudu. Jadi sesuatu yang tidak boleh, tidak ada, harus ada dalam wudu nih. Kalau yang lain boleh tinggalin dah. Tapi kalau ini nggak boleh tinggalin nih. Furudul wudu itu harus ada. Nggak boleh nggak ada. Fardunya wudu sitatun, ada 6. Ini harus ada nih. Kalau kurang 1 wudunya nggak sah. Arba'atun sabatat bil Qur'an. Ada 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wahia ghuslul wajhi, membasuh wajah pertama. Yang kedua, wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini, yang keempat, membasuh kaki. Jadi beda ya antara membasuh sama mengusap. Kalau membasuh itu harus ada harus ada perpindahan air tuh, namanya basuhan. Tapi kalau mengusap, ya ngusap. Tahu kan ngusap kan? Nanti biasa ngusap Ngusap badan tuh, itu ngusap. Kalau basuh tuh gitu tuh, harus ada Harus ada perpindahan airnya. Wasnani bisunnah, dan 2 disebutkan dalam hadis. Wahuma an-niyatu wa tartibu, yaitu pertama niat, yang kedua tartib, harus berurutan. Nggak boleh wudu ini nggak berurutan, ngacak gitu, nggak sah. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan sembahyang, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai pergelangan. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'abaini, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, itu 4 tuh disebutkan dalam Al-Qur'an. Syarhul furud. Nah, keterangan tentang fardunya wudu. Al-awwalu an-niyat. Yang pertama niat. Nah, ini niat nih. Wudu harus niat, wajib niat. Orang kalau lupa niat, ya kagak sah wudunya. Bangun tidur, ya kan belum fokus, dia ini bangun tidur belum fokus. Kamar mandi aja. Dia ngusap tangannya, nyampe di pintu masjid baru ingat, tadi gue wudu niat nggak ya? Nah, gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Harus nih, niat, diulang lagi wudunya. Niat penting dalam wudu, wajib niat. Kalau kita lupa niat, udah wudu, maka wudunya nggak sah. Makanya niat ini tidak boleh tidak ada, harus ada. Fayanwi raf'al hadas, nah niatnya boleh niat mengangkat hadas, awil wudu, atau niatnya niat berwudu, awil tahara li shalah, atau niatnya bersuci untuk sholat, boleh. Tapi yang sering kalau kita nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya, paling sering kan. Ya pakai enggak apa-apa, bebas. Yang penting niatnya, saya sajaku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Atau nawaitu toharo li sholah, nggak apa-apa. Waktuha, nah kapan niat ini kapan? Kapan orang jika berwudu ini harus niat? Apakah ketika membasuh tangan? Apakah ketika berkumur? Kapan niatnya? Waktunya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi.
ketika membasuh permulaan wajah. Nah, jadi ketika wajah baru niat dah. Nawaitu thaharus shalah, nawaitul wudu'a rafil hadasil asghar. Jadi ketika membasuh wajah. Li'annal ibrata bil furur, karena yang dianggap yang kena hitungan itu dimulai dengan yang fardu. Wajah kan yang wajib. Gitu kan. Kalau membasuh tangan wajib enggak? Sunnah. Kumur-kumur sunnah enggak? Sunnah. Masukkan air dalam hidung sunnah enggak? Sunnah. Nah, makanya dimulai itu kapan dianggap? Ketika membasuh yang wajib. Kapan yang wajib? Wajah. Nah, ketika wajah itu baru udah. Ketika mau tuh niat tuh. Nah, itu. Yang pertama niat ya, nggak boleh ketinggalan niat. Asani ghusl wajhi. Yang kedua membasuh wajah. Sumya bidzalika li'anna bihi taqaul muwajahah. Kenapa dinamakan wajah? Karena dengannya terjadilah manusia saling berhadapan. Wahadduhu tulan, dan batas wajah kalau tulan memanjang. Wajah tuh batasnya memanjang. Ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini. Batasnya ma baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat tumbuhnya rambut. Di sini nih. Wajah nih. Batasnya. Kalau manjang. Ila muntahal lahyaini, sampai ujung tulang apa namanya nih? Nah, tulang rahang nih. Ini batas wajah kalau manjang dari sini sampai di sini tulang rahang ya. Wa ardon, kalau mendatar, ma bainal udhunaini, antara dua kuping sini nih. Ini sama sama sini. Nah, ini semuanya harus kena air. Harus kena air. Enggak boleh ada apa misalnya ada cat atau ada yang menghalangi air ke kulit, harus dihilangin dulu. Hukmu ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh rambut atau bulu yang ada di wajah. Yajibu ghusluha kulluha, wajib membasuh semuanya. Jadi bulu yang ada di wajah, rambut yang ada di wajah itu wajib dibasuh semuanya. Dhahiruha wa batinuha, yang bagian luar, yang bagian dalam harus kena air semuanya. Alisnya tebal, tetap harus gosok-gosok tuh. Jenggotnya, tambang, harus apa namanya? Harus kena air semuanya. Wa yustasna min dzalika al-lihyah wal 'ardani idza kana kathifaini, dan dikecualikan jenggot sama cambang kalau keduanya tebal. Kalau tebal, tapi kalau kagak tebal enggak harus kena. Kalau tebal, nanti dikasih patokan tuh, tebal semana sih patokannya. Wa yajibu ghuslu dhahirihima duna batinihima. Nah, kalau misalnya jenggotnya tebal, cambangnya tebal, maka yang wajib dia basuh apa ya? Bagian atas doang. Itu kalau tebal. Dalamnya enggak wajib. Wa yusannu takhliluhuma min asfal biyadihil yumna. Tapi sunnah ditakhlil, disela-sela dari bawah dengan apa? Tangannya yang kanan. Jadi sudut. Oh, jenggotnya panjang nih. Itu. Sunnah. Dhabitul lihya al-kathifah wal khafifah. Patokan jenggot yang tebal sama yang enggak tebal. Patokannya apa? Al-kathifah hiya allati la tura basyaratuha min majlisi takhattub. Yaitu tebal ini kalau kulitnya nggak kelihatan dari tempat duduk waktu berbicara. Mayusawi mitron wa nisfan takriban, ya kira-kira 1,5 meter dah. Kalau jarak 1,5 meter dia ngobrol tuh sama temennya, dia lihat jenggotnya masih kelihatan kulitnya, berarti belum tebal tuh. Tapi kalau misalnya udah jarak ngobrol, nggak kelihatan kulitnya,
berarti tebal. Gitu. Wal khafifah aksu zalik, dan khafifah arti jenggot yang enggak tebal itu kebalikan itu. Jadi kalau kelihatan jarak ngobrol gitu, jarak kita ngobrol sama orang kan 1,5 meter kan, kira-kira gitu kan. Nah kita ngobrol, jenggot gua kelihatan nggak kulitnya? Oh kelihatan, berarti belum tebal tuh. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, jarak berbicara berarti tebal. Nah kalau tebal gimana? Ya udah dia ketika ini cukup, ketika berwudu cukup apa? Cukup basuh atasnya aja. Gitu. Dhabitu zahir minalihya, patokan yang zahir minalihya, yang dari apa namanya? Dari jenggot, mayalil wajha, yaitu setelah apa namanya? Wajah. Wa masiwahul batin, dan adapun yang selain itu, artinya yang udah melewati batas wajah, itu dikatakan batin. Dan juga jadi rambut tadi itu, mumpung ingat, semuanya rambut yang ada di wajah itu dia harus apa namanya, kena air. Harus tuh kena air. Makanya kadang-kadang perempuan tuh kan sini nih, ini kan wajib nih kena air nih. Wajib kena air nih. Wajib kan? Kadang-kadang perempuan kalau wudu suka digituin tuh rambutnya. Oh, dia apa namanya? Iya, dikebelakangin. Sayang kali kalau kena air. Nah, ketika dikebelakangin nanti ketika dia berwudu nggak kena air kan rambutnya kan? Nggak kena air kan? Ketika nggak kena air berarti wajahnya nggak sah. Nah kalau wajahnya nggak sah, nanti apa namanya, membasuh tangannya nggak sah juga. Gitu. Terus nanti membasuh rambutnya nggak sah juga gitu. Makanya wudhu ini di antara syaratnya wudhu itu apa? Harus sah yang sebelumnya. Makanya kasih tahu tuh, kalau ada orang wudhu rambut mesti dikebelakangin udah. Biar kena air, semuanya di sini harus kena air nih, bagian sini. Nah, jadinya yang di wajah semuanya harus kena air ya, rambutnya, semuanya. Asalisu yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Al mirfaqani huma al-adhmani al-barizani. Mirfaqan itu artinya dua tulang yang timbul baina sa'idi wal adu, di antara lengan bawah dan lengan atas. Mirfaq. Tahu kan mirfaq, siku ini kan pergelangan tangan ya. Wa fi kulli yadin mirfaqain, dan setiap satu tangan itu mempunyai dua apa namanya? Dua mirfaq, dua pergelangan. Wa yajibu ghuslu juz'in minal adudi liyata'akkada min ghusli yadi kulliha. Dan wajib membasuh sebagian dari lengan atas. Supaya apa? Supaya bisa dipastikan dia bisa membasuh tangan semuanya. Kan orang nggak bisa ngepasin banget. Ya kan? Kan kalau disuruhnya di Al-Quran kan, basuhlah tangan sampai mana? Sampai pergelangan. Kan orang nggak ada yang bisa sampai pas banget gitu. Makanya untuk jaga-jaga dilebihin sedikit. Gitu. Ya paham ya? Jadi untuk jaga-jaga biar pasti nih. Kan orang nggak ada yang pas. Masa kita mau ukur, ribet banget deh. Supaya biar pasti, lebihin sedikit. Gitu. Jadi lengan adut tuh namanya lengan yang bagian atas. Di sini nih. Kan batasnya sampai sini pergelangan tuh kan. Nah, buat tulang ini kan. Nah, orang kan nggak ada yang bisa pas banget kan. Makanya dilebihin sedikit. Kalau dilebihin pasti udah dia membasuh tangan. Nah gitu. Liqaidatin, karena ada satu kaidah yang menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu
tidak bisa sempurna kecuali dengan suatu tersebut, maka suatu tersebut jadi wajib. Kayak tadi, membasuh lengan bagian atas, namanya adut tuh sedikit, ya kan? Dia nggak wajib. Membasuh lengan atas tuh nggak wajib, yang sedikit tuh nggak wajib. Tapi wudhu ini nggak bakalan sempurna kecuali harus membasuh yang lengan bagian atas. Gitu. Makanya lengan bagian atas dikatakan wajib juga. Untuk apa? Untuk biar pasti. Gitu. Kan di Al-Quran disuruhnya sampai mana di Al-Quran? Sampai pergelangan. Tapi karena membasuh lengan yang bagian atas, yang setelah pergelangan itu sedikit. Gitu. Karena membasuh itu menjadikan basuhan itu pasti sempurna, maka yang bagian lengan atas jadi wajib juga gitu. Jadi dilebihin sedikit ya, setelah pergelangan dilebihin sedikit. Ya kira-kira 4 jari dah batasnya. 4 jari dah kira-kira dari pergelangan dah. Ar-rabi'u yang keempat, mashub ba'din min basyarati ra'si aw sya'rihi. Yang keempat, mengusap sebagian kulit kepala atau rambutnya. Kalau misalnya dia nggak punya rambut, ya kepalanya, kulitnya. Fayakfi walau ba'dha sya'ratin, maka cukup walaupun cuman sebagian rambut, satu rambut cukup. Ambil air ini bab cukup ya. Cuman sayang nanti kita ketinggalan fadilah yang banyak. Taruh sini nih. Dikit aja cukup udah. Sah nggak wudunya? Sah. Jadi kalau cukup kayak gitu. Walaupun cuma satu rambut, ambil air tuh. Ini. Dia mungkin habis pakai ini kali minyak rambut. Sayang mahal. Sumberin duit di minyak rambut sayang dikit. Sah nggak? Sah. Wa syartu sya'ri alladhi yasihul mashu alaih, dan syarat rambut yang sah untuk diusap, an la yakhrud bil mad an haddi ra'si min jihati nuzulihi. Syaratnya rambut tersebut itu enggak keluar dengan sebab panjangnya rambut tersebut dari batasan kepala, dari arah jatuhnya itu rambut. Jadi misalnya rambutnya panjang segini, misalnya dia mau menghemat nih, rambutnya panjang, jangan ujung rambutnya jangan dikasih air gitu. Nah jangan, tetap rambut yang ada di arah ke kepala. Jadi yang diambil tuh di arah kepalanya situ. Jangan rambutnya yang ujung doang, jadi kayak main-main teruduk. Jangan. Jadi nggak boleh ya mengusapnya rambut yang yang keluar dari batasan kepala. Itu kan biasanya ada tuh orang rambutnya gondrong kan, atau kayak Bang Makmun tuh. Jangan ujungnya jangan. Kan boleh sebagian rambut boleh nggak? Boleh, cuman jangan ujungnya. Kenapa nggak boleh ujungnya? Nah, karena dia udah keluar dari batasan kepala. Jadi basuhnya di mana? Yang bagian kepala sini nih. Rambutnya panjang berarti atasnya aja gitu dikit. Kalau dia mau skala cukup aja. Itu. Paham ya bab rambut ya? Jadi boleh rambut, boleh kulit. Itu cukup kayak gitu. Tapi sayang, mendingan kita basuh semuanya. Kenapa? Karena nanti kan itu kan sebagai tanda cahaya nanti. Dan itu diantara tanda nanti Rasulullah kenalin kita. Kan banyak manusia nih. Rasulullah ngeliat, nah ini palanya terang nih, tangannya berarti sering wudu, berarti umatku. Ayo masuk. Itu gampang nyarinya. Tapi kalau misalnya wudunya sedikit doang, terang bagian sini doang ntar. Jadi lucu nanti. Gitu. Jangan, sayang. Air banyak, ya kan udah. Basuh semuanya. Kepala. Al-khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata
Mata kaki al-ka'bani, mata kaki huma al-'azamani al-barzani, yaitu dua tulang yang timbul bainal qadam wasak, antara tumit dan betis. Tahu deh mata kaki semuanya kan? Wa fi kulli rijlin ka'bani, setiap kaki mempunyai dua mata kaki. Wa yajibu ghuslu juz'i minas sak, dan wajib membasuh bagian dari betis. Padahal kan nggak disebutin di Al-Qur'an kan? Nggak disebutin kan? Wamsahu, apa tadi ayat Al-Qur'annya? Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kedua kakimu sampai mana? Sampai mata kaki. Betis nggak disebutin kan, nggak wajib. Tapi lihat ta'akada, supaya pasti nih, min ghuslir rijil, dari membasuh kaki secara semuanya yakin. Nah, maka jadi wajib tuh membasuh apa? Jadi di atas mata kaki sedikit dibasuh. Liqaidatin, sama, karena ada satu kaidah yang menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Itu sesuatu yang tidak sempurna wajib dengannya kecuali dengan sesuatu tersebut, maka dia jadi wajib juga. Betis kan nggak wajib, nggak ada di Al-Qur'an kan. Tapi karena orang biar pasti untuk membasuh mata kaki harus kenain betis sedikit, nah maka betis ini membasuh sedikit betis jadi wajib. Ya kira-kira sampai setengah betis dah. Sampai setengah betis. Ya gitu. As-sadisu, yang keenam, at-tartib, yaitu berurutan. Berurutan, nggak boleh ngacak. Urutan. Jadinya wajah dulu, habis wajah tangan, tangan juga rambut, kepala, baru kaki. Dan juga syaratnya harus sah yang sebelumnya. Wajah belum sah, misalnya tadi itu, kayak tadi itu ada rambut yang nyelip tadi, diselipin. Di situ dia membasuh tangan, tangannya sah. Membasuh rambut, rambutnya sah, kakinya sah, cuman wajahnya nggak sah, semuanya nggak sah. Jadi sah yang setelahnya itu tergantung sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya belum sah, maka setelahnya nggak bisa dikatakan sah. An yasiha ma qablahu. Syarat wudu di antaranya harus sah yang sebelumnya. Dia harus tertib ya, berurutan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau wudu Nabi Muhammad tertib. Berurutan. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, innallaha dzakaral mamsuha bainal maksulain. Sungguhnya Allah menyebutkan al-mamsuh tadi itu di Al-Qur'an, al-mamsuh yang yang diusap sudah kepala, bainal maksulaini, dihempit antara dua basuhan. Jadi kan membasuh wajah, habis membasuh wajah membasuh tangan, habis membasuh tangan mengusap kepala, habis mengusap kepala membasuh kaki. Nah, jadi mengusap kepala ini dihempit antara dua basuhan tangan sama basuhan kaki. Nah ini menunjukkan wadzalika, kata Imam Syafi'i, linuqtati tartib. Nah itu faedahnya apa? Itu menjelaskan linuqtati tartib, faedah dari berurutan. Gitu. Jadi kalau seandainya berurutan yang nggak wajib, ya udah basuh aja dulu, basuh baru ngusap gitu. Tapi kan nggak, basuh, diusap kepala, baru basuh lagi. Jadi tertib itu hukumnya wajib. Nah ada satu masalah tertib ini nggak wajib. Masalah tu tertibu wajibun fi kulli wudu. Jadi tertib ini wajib berurutan dalam wudu. Ila fi mas'alatin wahidatin, kecuali satu kasus. Fama hiya, apa itu? Tebak-tebakan nih. Idzan ghamasa fil ma', kalau dia wudunya berendam. Dikali itu. Kan? Dikali 1, 2, 3, nawaitu wudu. Sambil lihat tapi nawaitu wudu, nawaitu taharsullah, dia berendam tuh. Nah, ke atas lagi. Nah, itu boleh enggak tertib. Walau lahdotan, walaupun cuma sebentar. Sup gitu. Ya kan? Niat dulu tapi dia niat nyelam langsung naik lagi. Sebentar. Sah enggak wudunya?
sah. Nah, di situ nggak apa-apa, dia nggak tertib, nggak berurutan. Ya kan, nggak berurutan, maksudnya nggak satu dulu gitu. Langsung dia wudhu di kali, ya kan? Atau wudhu di mana? Wudhu di kolam renang. Kan bareng dia tuh niat, nah, langsung naik. Wa nawal wudu'a, nah dia niat berwudu wa huwa munghamisun. Dia sudah niat berwudu wa huwa munghamisun, dan dia dalam keadaan ingin berendam. Sagata wujubu tartib, maka gugurlah kewajiban untuk tartib berurutan. Jadi berurutan ini wajib dalam wudu kecuali satu kasus, apa? Kalau wudunya berendam tadi itu di kali itu. Langsung baru sebentar, itu sebentar. Tapi sebelumnya wudu apa niat dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.